Assalamualaikum, rekan pendidik dan generasi penerus. Pernahkah kalian membayangkan dunia yang terbelah dua? Satu sisi tenggelam dalam kegelapan mutlak, sementara sisi lainnya bersiap memancarkan cahaya yang akan menerangi dunia selama berabad-abad? Ini bukan fantasi, ini adalah sejarah kita. Perjalanan kita dimulai dengan memahami panggung dunia. Kita harus mendudukan fakta teologisis dan geopolitis bahwa Rum atau Romawi adalah rival klasik dalam sejarah Islam. Romawi kuno terbelah menjadi dua entitas yang berbeda nasib secara drastis. Romawi Barat yang berpusat di Roma runtuh pada tahun 476 Masehi akibat serangan suku-suku Jermanik. Keruntuhan ini menyebabkan Eropa Barat jatuh ke dalam zaman kegelapan selama berabad-abad. Kondisinya sangat memprihatinkan dengan sanitasi yang buruk, takhayul yang dominan di atas sains, hingga buku-buku pengetahuan yang dilarang dan dirantai. Hanya segelintir pendeta yang menguasai literasi, sementara rakyat hidup dalam buta huruf total. Sementara itu, Romawi Timur atau Bizantium yang berpusat di Konstantinopel tetap berdiri sebagai entitas yang tangguh. Inilah Rum yang disebutkan dalam Sirah yang berlandaskan Yunani Ortodoks dan sering terlibat peperangan dengan Islam awal, hingga akhirnya ditaklukkan oleh Utsmani pada tahun 1453 Masehi. Di saat Eropa Barat berada dalam kegelapan, Jazirah Arab justru menyala dengan fajar Islam. Islam membawa paradigma revolusioner melalui perintah Iqra atau baca, yang menjadikan pencarian ilmu sebagai kewajiban suci teologisis. Puncaknya terjadi pada masa kekhalifahan Abbasiyah dengan pusat intelektual globalnya, Bait al-Hikmah di Baghdad. Tempat ini menjadi wadah penerjemahan dan pengembangan warisan sains dunia menjadi sains modern. Ilmu pengetahuan luar biasa dari Baghdad ini kemudian mengalir ke barat melalui jembatan Andalusia, khususnya Cordoba di bawah Daulah Umayyah. Cordoba melampaui dunia pada masanya dalam hal arsitektur, sanitasi, dan kekuatan sosiologi teologisis. Disinilah kita mengenal dua tokoh besar. Pertama adalah Tariq bin Ziyad yang melakukan penaklukan pada tahun 711 Masehi, memanfaatkan gejolak internal kerajaan Visigat. Kedua adalah Abdurrahman ad-Dekil, sang penstabil peradaban, yang pada tahun 756 Masehi berhasil menyatukan faksi-faksi Muslim yang bertikai dan mendirikan keamiran Cordoba. Pengetahuan dari Baghdad yang dikembangkan di Andalusia inilah yang kemudian dipinjam oleh bangsa Eropa untuk membawa mereka menuju masa Renaissance. Peradaban Islam juga mengalami revolusi pendidikan di tengah krisis. Pasca trauma serangan Mongol dan tentara Salib, para ulama menyadari pentingnya revolusi pendidikan Sunni. Visi Imam Al-Ghazali diteruskan secara politik oleh Nuruddin Zang melalui sistem madrasah yang masif. Generasi pendidik inilah yang melahirkan sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Ia tidak hanya menaklukkan Yerusalem dan membendung tentara salib dengan strategi satria, tetapi juga meruntuhkan kekhalifahan Fatimiyah di Mesir secara damai. Pada masa ini pula, prajurit militer Turki Mamluk mencatatkan sejarah besar dengan mengalahkan pasukan Mongol di pertempuran Ain Jalut memasuki abad ke-16. Dunia Islam didominasi oleh tiga raksasa yang dijuluki sebagai Gunpowder Empires, yaitu Utsmani, Syafawi, dan Mughal. Syafawi di Persia menjadikan Syiah sebagai identitas utama yang memicu konfrontasi panjang dengan Utsmani yang memegang teguh identitas Sunni. Di sisi lain, Mughal di India membangun peradaban kaya dengan toleransi tinggi dan kemegahan arsitektur seperti Taj Mahal. Pembahasan kita mencapai puncaknya pada konteks Nusantara. Hubungan antara Wali Songo dengan Utsmani secara resmi belum ditemukan pada masa Mehmed II. Namun, hubungan diplomatik dan militer nyata mulai terjalin pada abad ke-16 antara Utsmani dan Aceh. Terakhir, dalam perspektif eskatologi, kita diingatkan mengenai fitnah akhir zaman, mulai dari kemunculan Dajjal yang diikuti pengikut dari Isfahan, hingga munculnya Imam Mahdi yang didukung oleh pasukan Panji Hitam dari arah Khurasan. Sejarah Islam adalah warisan bersama yang menjaga nyala api pengetahuan saat dunia berada dalam kegelapan. Mempelajari sirah bukan sekadar mengenang pahlawan, melainkan memahami proses pendidikan dan strategi yang membangun peradaban. Generasi penerus harus menjaga etos belajar tanpa batas agar cahaya pengetahuan terus bersinar. Wassalamualaikum.